Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, innad dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diakui oleh Allah adalah hanya satu, Islam. Adapun Islam ada suatu rukun dan hukum. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Adapun yang banyak adalah hukum Islam. Hukum Islam bermacam-macam. Islam punya hukum fardu, punya hukum wajib, punya hukum halal, punya hukum haram, punya hukum sunnah, punya hukum makruh, punya hukum tasabuh, punya hukum syubhat, punya hukum ma'fu dan seterusnya. Masih banyak yang perlu kita singgung tentang fardu. Nah, apa ada bedanya di antara fardu dan wajib? Semata-mata sama, akan tetapi ternyata beda. Bila wajib masih bisa diwakilkan, itu wajib. Tapi bila fardu, semenjak nyawa masih di dalam raga, maka ibadah fardu tidak boleh diwakilkan. Seperti halnya tentang ilmu, thalabul ilmi faridotun bukan wajibatun. Thalabul ilmi faridotun ngala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Semenjak manusia masih hidup, maka cari ilmu tidak boleh berhenti dan tidak boleh diwakilkan. Inilah perbedaan di antara wajib dan fardu. Tentang hebatnya dan pentingnya ilmu. Bahkan pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka langsung Rasulullah mohon kepada Allah, Allahumma nawwir bil ilmi quluba ummati. Itu doanya Rasulullah. Allahumma nawwir bil ilmi quluba ummati. Ya Allah, sinarilah semua hati umatku dengan ilmu. Jadi manusia, hati tanpa disinari dengan ilmu, tidak ada bedanya rumah tengah malam tanpa lampu. Otomatis gelap. Gelapnya rumah belum seberapa membahayakan. Tapi bila gelapnya hati manusia, coba bayangkan. Bila hati manusia sudah gelap tanpa disinari dengan ilmu, bayangkan seperti apa hati manusia gelap tanpa disinari dengan ilmu. Sehingga karena gelap tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Karena hatinya gelap. Gelapnya hati dengan ilmu, tidak ada gelapnya hati dengan iman. Nah, seperti itu. Maka tentang ilmu, belum masalah belajar ilmunya, baru berangkat menuju cari ilmu. Man salaka thoriqan ilal ilmi, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Nah ini, barang siapa keluar rumah menuju tempat ngaji dengan tujuan cari ilmu, maka itulah tidak ada bedanya, berarti berangkat ke taman surga. Man salakat thoriqan ilal ilmi, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah. Dengan hebatnya ilmu seperti itu. Maka
dengan hebatnya dan pentingnya ilmu sampai Rasulullah menegaskan kun ngaliman au muta'aliman au samingan walatakun robingan fanah laku. Kalau memang sudah mampu mengajar harus mengajar, bila belum mampu mengajar harus belajar. Mengajar dan belajar tidak ada kemampuan minimal pendengar. Jangan sampai jadi orang yang nomor 4. Bila terjadi manusia yang nomor 4, maka jadilah kerusakan. Apa nomor 4? Mengajar tidak mau, belajar tidak mau, mendengarkan pun tidak mau. Itu jadi orang yang rusak. Jadi tentang pentingnya ilmu seperti ini. Baru berangkat aja sudah nilainya bagus. Maka semua manusia di muka bumi wajib berjuang meluhurkan agama Allah dengan belajar atau mengajar tentang ilmu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dadi kun ngaliman au muta'aliman au samingan wala takun robingan fanah laku. Bila mampu wajib mengajar. Belum mampu mengajar harus belajar. Mengajar dan belajar tidak mampu minimal pendengar. Jangan sampai jadi orang belajar tidak mau, mengajar tidak mau, mendengarkan tidak mau. Itu jadi orang yang rusak. Karena rusaknya, gelapnya hati tanpa disinari dengan ilmu. Maka ngilmulah untuk sinar hati kita. Saya kira sedikit dan sekian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.